sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau hari ini Minggu tanggal 22 Mei 2022, masih kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan dapat beribadah kepadanya. Kita sadar bahwa hidup itu anugerah Tuhan dan keselamatan adalah anugerahnya yang terbaik. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh memuji-muji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudaraku yang diberi kesempatan Tuhan untuk hidup 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat dan tambah mengasihi, menghargai berkat anugerah Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa mohon berkat Tuhan, agar firman Tuhan yang kita pelajari bersama ini kita mengerti dan dapat kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan, ampunilah segala dosa salah kami. Bapa, tolonglah kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami, agar hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Engkau mengerti keadaan kami masing-masing. Kami datang kepadamu dengan sungguh-sungguh haus, lapar, sangat memerlukan Engkau. Kami buka hati kami, mohon berkat Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami meminta. Amin. Saudara yang kekasih, mari buka Alkitab kita dari Mazmur 97. Kita ikuti audio pembacaan firman Tuhan sambil kita baca dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah Raja.
Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Saudaraku, Mazmur 97 di ayat 2 dicatat, awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Ayat ini bicara mengenai kekudusan Tuhan yang sangat dahsyat. Siapapun manusia tidak mampu menghampiri Tuhan dengan cara, kekuatan, atau kemampuan, dengan kebaikan, amal, dan sebagainya, karena manusia sangat terbatas. Sementara Allah begitu kudus dan mulia. Banyak hal yang tidak kita pahami. Tidak seorang pun sanggup berdiri di hadapan kekudusan dan kemuliaan Allah. Tapi syukur bagi Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 mencatat bahwa tak seorang pun mampu berkenan mendatangi Tuhan. Tetapi syukur karena Tuhan mau menjelma menjadi sama serupa dengan manusia. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dapat menghampirinya. Dapat datang kepadanya dengan penuh keberanian. Untuk menerima rahmat dan kasih karunia-Nya. Untuk mendapatkan pertolongan saat kita membutuhkannya. Ibrani 4 ayat 16. Jadi saudara-saudaraku, kita harus sadar diri. Kita ini orang berdosa. Tetapi karena anugerah Tuhan, waktu kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala hutang dosa, perbudakan dosa kita diselesaikan, tuntas dibayar. Sehingga kita dapat diangkat menjadi anak Allah. Kita bisa datang
dengan berani kepada Bapa kita yang penuh kuasa, yang penuh kasih, yang penuh karunia. Tuhan menolong kita. Tidak diizinkannya persoalan lebih daripada kekuatan kita. Walau banyak hal yang kita tidak mengerti mengapa harus terjadi, tetapi yang kita tahu, Tuhan mengerti segala sesuatunya. Tuhan peduli kehidupan anak-anaknya. Dia Allah yang baik. Ia Immanuel. Pikiran kita terbatas. Mari kita menyerahkan hidup kita kepadanya sungguh-sungguh, karena pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Pertolongan manusia terbatas dan sementara, tetapi pertolongan Tuhan sempurna. Mari kita lihat selanjutnya di ayat 7. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah, sujud menyembah kepadanya. Nya huruf besar berarti sujud menyembah kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kenyataannya saudara, banyak orang menyembah patung, menyembah berhala. Apa sih berhala itu? Yaitu segala sesuatu yang kita utamakan, yang kita cintai, yang kita sembah selain daripada Tuhan. Misalnya orang, uang, kedudukan, hobi, kenikmatan-kenikmatan hidup yang berdosa. Dikatakan jelas semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah, sujud menyembah kepadanya. Seharusnya kita hanya menyembah kepada Tuhan. Seharusnya kita harus hanya melakukan kehendak Tuhan. Seharusnya Tuhanlah yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Dialah pencipta segala-galanya. Dialah penguasa hidup dan mati kita. Firman Tuhan atau Alkitab sudah menyatakan perintahnya, kehendaknya, kasihnya, setianya, kebaikannya, hukum-hukumnya. Dan alam semesta, jagat raya, juga pengalaman-pengalaman kehidupan kita telah menyatakan bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Pikiran dan kreativitasnya tidak terselami oleh kita manusia. Kita ini sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas di dalam segala hal. Seharusnya kita lebih hormat pada Tuhan. Takut atau benci melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah, murka, sehingga memalingkan wajah dan tidak mau mendengar doa kita. Jadi saudaraku, jangan lagi kita hidup tidak hormat pada Tuhan. Jangan lagi kita hidup beribadah atau menyembah pada hal-hal lain selain dari Tuhan. Mari kita hidup menghormati Tuhan. Jangan menolak atau mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan. Kasih Tuhan. Sebab suatu saat kita semua harus mempertanggungjawabkan segala-galanya dalam hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Manusia tidak bisa memberi hidup. Kita sudah belajar melalui pengalaman kurang lebih 3 tahun masa COVID, pandemi. Uang bukan segala-galanya. Uang memang penting, tetapi uang tidak bisa memberi hidup, bukan? Uang tidak bisa memberi keselamatan, bukan? Ibrani 4 ayat 13, Ibrani 4 ayat 13 mencatat, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Artinya kita semua harus bertanggung jawab kepada Tuhan dengan kesempatan baik yang Tuhan berikan. Sekali lagi, hidup adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kita tidak bisa membeli hidup dengan apapun. Itu anugerah Tuhan. Siapapun kita. Dan siapapun kita akan mati. Dan kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan mengetahui seluk-beluk setiap orang, dimanapun juga. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Tuhan.
Dan pada waktunya kelak, pada waktu Tuhan, pada saat kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya sebagai Raja dan Hakim, kita semua harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, bahkan seluruh isi hati kita di hadapannya. Sebab itu mari kita hidup benar, mari kita hidup kudus sesuai dengan perintah Tuhan. Kita lihat di ayat 10 saudara. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bertekad untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup dipimpin Roh Kudus. Mengasihi apa yang dikasihi Tuhan dan membenci apa yang dibenci Tuhan. Apa sih yang dikasihi Tuhan? Yaitu hidup yang rela menaati firman Tuhan, sehingga dapat menghasilkan buah roh seperti yang tercatat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hidup dalam kasih, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kesabaran, dalam kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apa sih yang dibenci Tuhan? Yaitu segala kejahatan, segala jenis dosa. Seperti yang tercatat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Kita harus bertekad untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Melakukan, memikirkan, mengatakan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak melakukan, tidak memikirkan, tidak mengatakan apa yang menyakitkan hati Tuhan, dibenci oleh Tuhan. Saudara, kita semua masih terdiri dari darah dan daging, bukan? Kita masih mempunyai hawa nafsu. Tetapi firman Tuhan katakan di ayat 24 Galatia 5, kita harus menyalibkan yang jahat itu. Menyalibkan perbuatan daging, meninggalkan segala dosa kita dengan tegas dan mengikuti tuntunan firman Tuhan setiap hari. Minta kepada Roh Kudus setiap hari untuk menolong, memimpin kita agar kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ayat 11 dan 12, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Ayat ini adalah nubuat untuk akhir zaman. Pada akhirnya, pada saat penghakiman terakhir, saat Tuhan Yesus datang kedua kali, orang benar akan bersukacita, akan bersyukur karena Tuhan setia, kasih, benar, adil, dan kudus. Sebab Tuhan maha tinggi, maha mulia di atas segala-galanya. Mari kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan membenci segala kejahatan. Sebab Tuhanlah yang memelihara hidup orang-orang yang dicintainya. Kematian adalah istirahat sementara dari segala sakit, jerih, payah, susahan hidup. Dan orang benar
yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tulus hati, mereka akan dibangkitkan yang pertama kali, menyongsong Tuhan di udara, diikuti oleh orang-orang benar yang masih hidup. Sementara yang tidak benar, yang tidak taat akan tertinggal. Alkitab katakan demikian. Sebab itu sementara kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita hidup sungguh-sungguh saudara. Sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Sungguh-sungguh segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Hidup benar, hidup hormat dan tulus hati kepada Tuhan dan sesama. Mari kita tinggalkan semua dosa dan hidup berbalik, bertobat pada Tuhan, memberi diri setiap hari dipimpin Roh Kudus, sehingga mampu menghasilkan buah Roh Kudus. Mari kita hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Supaya melalui hidup kita, orang lihat perbuatan kita yang baik. Dan akhirnya Alkitab katakan mereka jadi percaya kepada Tuhan kita yang maha baik dan berkuasa mengampuni dosa, jalan kebenaran, dan hidup satu-satunya. Jangan sampai karena hidup kita yang jahat, tidak peduli, egois, orang menolak Kristus. Mari kita hidup bagi kemuliaan nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Sebenarnya kalau dipikir, hidup itu soal kualitas, bukan kuantitas. Tuhan Yesus sendiri ada di dunia, menurut sejarah gereja, hanya sekitar 33 tahun saja. Bagaimana saya dan saudara? Bagaimana dengan kita? Sementara Tuhan masih kasih hidup, hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk jadi berkat bagi banyak orang. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Ajari kami setiap hari hormat dan mengasihi-Mu. Tegur kami Tuhan, ajar kami, kalau perlu hajar kami Tuhan. Benar, agar kami bisa hidup kudus, tulus hati. Tolong kami menanggalkan semua dosa kami dan hidup sungguh-sungguh bertobat setiap hari. Ajari kami Tuhan, ajari kami. Supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami hormat kepadamu. Tolong kami, ajar kami Tuhan. Bapa, hiburkanlah hati anak-anak-Mu yang berduka cita, yang sedih, yang sakit, yang mengalami banyak kesulitan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong supaya kami tetap mempunyai pengharapan masa depan. Bersama Tuhan, kami bisa meraih masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Sebab kasih setiamu kekal selama-lamanya. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan persoalan lebih daripada kekuatan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Peganglah tangan kami setiap hari. Kami serahkan hidup kami pada minggu yang akan datang. Dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sungguh percaya. Angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Imani di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan memelihara kehidupan kita. Ia menyatakan kasih karunia, hikmat, kemurahan, penghiburan, dan damai sejahtera di tengah badai kehidupan kepada kita. Tuhan Immanuel. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup mengasihinya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara semua. Tetap jaga protap prokes. Amin.